Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu bukan cuma nahan lapar ya. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan bukan supaya kamu lapar, tapi supaya kamu bertakwa. Lalakum tattaqun. Jadi puasa itu ya seperti kalau kita ada di suatu ruangan, kemudian ada CCTV. Nah, CCTV itu kan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita makan atau tidak makan di dalam bulan puasa, itu orang nggak tahu, tapi kita sadar bahwa Allah tuh tahu, karena Allah yang CCTV itu. Nah, ketika kita sadar kita tidak makan karena Allah tahu, maka itu dikatakan takwa. Kita takut karena Allah melihat kita. Jadi di Ramadan itu bukan siapa yang paling kuat nahan lapar, tapi siapa yang paling sadar bahwa kita sedang dilihat Allah. Siapa yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Islam itu realistis ya, bukan mau membebankan seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Dalam ayat puasa ini juga setelah ayat Al-Baqarah 183, berikutnya bukan langsung dikatakan bahwa puasa ini kamu harus begitu dan begini, tapi yang dikatakan adalah ayyamam ma'dudat, ya, pada waktu-waktu, hanya waktu-waktu tertentu, yaitu 30 hari di bulan Ramadan. Dan kemudian langsung sesudah itu dikatakan, kalau kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, maka bisa menggantinya di hari lain. Artinya tidak perlu berpuasa. Jadi agama Islam itu memerintahkan kita puasa bukan supaya kita tumbang atau sakit atau pingsan gitu ya, tapi untuk sehat. Ya, seperti dikatakan bahwa ya prinsipnya jelas bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi sesungguhnya beragama Islam itu mudah. Jangan kita berat-beratkan. Allah setelah memberi kemudahan, jangan kita yang memberikan kesusahan. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, biasanya kita kalau bulan puasa yang diributkan itu nanti bukanya di mana ya? Tarawehnya pakai baju apa ya? Tapi tidak atau sedikit sekali yang membuat target bagaimana supaya di bulan Ramadan itu kita lebih dekat dengan Al-Quran. Tapi nggak boleh generalisir ya. Ada juga teman-teman kita yang sudah bikin target bahwa di Ramadan maka bacaan Quran harus lebih banyak. Jadi Ramadan itu adalah bulan di mana kita reconnect, kembali terhubung dengan Al-Quran. Kalau sebelum Ramadan udah banyak pikiran kotor atau hati yang penuh dengan dengki mungkin, dan di Ramadan inilah saatnya untuk membersihkan, untuk detox dari berbagai hal tersebut. Detoxnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Kemudian berikutnya, bahwa puasa itu adalah perisai. Puasa adalah tameng dari pekerjaan-pekerjaan yang buruk atau sifat-sifat atau kelakuan kita yang buruk. Jadi kan di Ramadan katanya bukan kata sembarang kata, tapi hadis dari Rasulullah SAW bahwa pada saat Ramadan itu setan-setan diikat. Maksudnya seperti apa ya? Maksudnya adalah suasana Ramadan membuat kita sebenarnya sangat mudah sekali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang positif, amal-amal kebaikan, dan sulit sekali untuk melakukan amal-amal atau pekerjaan yang buruk. Sehingga pada hakikatnya puasa itu jadi perisai. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, kita ingat, kita kan lagi puasa ya. Kalau kita mau gibah, kita kan lagi puasa ya. Kalau kita mau mohon maaf misalnya mau nonton-nonton atau buka-buka situs yang jorok, nah kita lagi puasa ya.
Bukan berarti di waktu-waktu bukan puasa itu boleh ya, tapi pada bulan puasa kita akan senantiasa merasa bahwa ini kayaknya kok nggak pantas banget. Nah, makanya kemudian dikatakan bahwa ini adalah perisai, puasa itu perisai dari melakukan hal-hal yang buruk, dan juga pada saat itu dikatakan setan-setan tuh dibelenggu, diikat. Setan-setan nggak bisa mengganggu kita harusnya ya, tapi pada kenyataannya memang banyak yang tergoda bukan oleh setan di luar dirinya, tapi oleh dirinya sendiri menjadi setan. Nah, jadi endingnya puasa itu bukan bagaimana kita survive 30 hari menahan lapar dari fajar sampai maghrib gitu ya, tapi bagaimana kita 30 hari di Ramadan kali ini kita bisa berubah menjadi lebih baik, bisa lebih bersyukur, bisa lebih sabar, dan bisa lebih bermuamalah, berperilaku dengan baik bersama atau dengan teman-teman kita semua. Termasuk juga terutama dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dan kalau yang sudah punya keluarga, dengan keluarga kita, istri dan anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita sedang puasa ini, kita tidak menghitung-hitung sudah berapa hari ya kita berpuasa, tapi kita merenungi sudah berapa jauh kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.